Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jika Anda ditanya apa yang Anda inginkan setelah Anda mengalami kematian, niscaya Anda akan menjawab, ingin masuk surga. Ya, masuk surga merupakan keinginan naluriah yang dimiliki setiap manusia. Demikian pula, masuk neraka merupakan hal yang paling ditakuti manusia. Akan tetapi, apakah kita sudah memenuhi syarat untuk masuk surga? Ataukah kita justru masuk kualifikasi orang yang pantasnya masuk neraka? Namun sebelum lanjut, silakan diklik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sahabat beriman bisa menambah pengetahuan baru melalui channel ini. Satu lagi, silakan simak video ini sampai selesai agar sahabat tidak sampai gagal paham. Pertanyaan tersebut merupakan hal yang harus kita cerna secara mendalam. Karena jika kita ingin masuk surga, kita harus memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalamnya. Kita harus mengetahui bahwa syarat mutlak tersebut adalah kita mati dalam keadaan terbebas dari syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sebagai contoh, di antara kekhususan Allah adalah memberi rezeki. Artinya, hanya Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada manusia. Kemudian, jika ada seseorang mendatangi kuburan, kemudian berdoa mengharapkan rezeki pada kuburan tersebut, maka ia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Cakupan kekhususan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki 3 cakupan kekhususan yang tidak boleh disetarakan dengan makhluknya. Jika ada seseorang mensetarakan, mensejajarkan, menyamakan, atau membandingkan kekhususan Allah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Kekhususan tersebut adalah 1. Kekhususan dalam rububiyah Allah. Rububiyah adalah sifat yang ada pada zat pencipta, seperti kemampuan menciptakan makhluk, memberi rezeki, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, dan mengatur alam semesta. Oleh karena itu, jika ada seseorang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan mengatur laut selatan Jawa, maka ia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Meskipun secara lisan dan KTP ia mengaku beragama Islam. Demikian pula, jika seseorang meyakini bahwa dukun memiliki kemampuan mengatur jodoh, wali yang sudah mati di kuburan dapat memberi rezeki, dewa-dewa dapat mengatur keberuntungan dan kesialan manusia, maka ia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Kedua, kekhususan dalam uluhiyah Allah. Uluhiyah adalah sifat khusus yang melekat pada Allah Ta'ala, yaitu bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Oleh karena itu, bentuk-bentuk peribadatan seperti sholat, puasa, berkorban, berdoa, dan sujud menyembah hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Dengan demikian, jika ada seseorang menyembelih hewan, kemudian sembelihan itu ditujukan kepada pohon atau jin yang diyakini sebagai jin penunggu desa, maka ia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Demikian pula jika ada seseorang berdoa mengharapkan jodoh, kelancaran rezeki, atau kesehatan badan, tetapi ia berdoa kepada wali yang sudah mati di kuburan, maka ia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. 3. Kekhususan dalam asma dan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki asma, nama-nama, dan sifat yang khusus melekat pada Allah Ta'ala semata. Oleh karena itu, kita dilarang menyamakan asma dan sifat tersebut pada diri makhluk. Sebagai contoh, Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Maka
Kita tidak boleh meyakini bahwa dukun mengetahui segala sesuatu. Bahaya syirik. Syirik memiliki bahaya yang sangat besar. Kita harus mengenal bahaya tersebut agar kita bisa menghindari dan menjauhinya supaya kita tidak terjatuh ke dalam bahaya tersebut. Di antara bahaya tersebut adalah: pertama, syirik merupakan dosa yang terbesar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku beritahu dosa yang besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Nabi melanjutkan, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kedua, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ketiga, syirik menghapus semua amalan. Allah Ta'ala berfirman, "Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka berbuat syirik terhadap Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." Quran Surah Al-An'am ayat 88. Keempat, pelaku syirik tidak akan masuk surga dan kekal di dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Kelima, syirik disebut sebagai kezaliman terbesar. Sebagaimana firman Allah, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik benar-benar merupakan kezaliman yang besar.'" Quran Surah Luqman ayat 13. Pada dasarnya manusia adalah bertauhid, dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang membuat Yahudi atau Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena syirik itu adalah unsur luar yang menyusup ke dalam fitrah tersebut. Sebab itu perlu diketahui arti dan bahaya syirik agar kita dapat menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui bahaya syirik tersebut, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Rasulullah SAW bersabda, "Syirik yang terjadi pada manusia ini lebih tersembunyi daripada seekor semut yang merayap." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi syirik menjadi dua macam, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk syirik akbar adalah satu, syirik dalam berdoa, yaitu di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah." Quran Surah Al-Ankabut ayat 65. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah
bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Sebab kaum musyrikin zaman dahulu itu berbuat syirik dalam keadaan lapang dan berbuat ikhlas memurnikan tauhid dalam keadaan terjepit. Sedangkan kaum musyrikin zaman kita sekarang ini tetap saja berbuat kemusyrikan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Sebuah perbuatan yang membudaya bahkan dianggap peribadatan yang sangat afdal adalah bahwa pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu, misalnya menjelang Ramadan, sebelum dan sesudah Aid, atau bulan-bulan atau hari-hari lain, banyak orang Islam berbondong-bondong dari berbagai tempat ke kuburan-kuburan syekh, kiai, orang-orang soleh, atau yang dianggap wali oleh mereka untuk berziarah. Mereka datang dari berbagai tempat yang cukup jauh untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan harta. Mereka tidak peduli berapa banyak harta yang mereka buang untuknya. Padahal orang yang paling suci dan paling terhormat, yaitu Rasulullah SAW, telah bersabda, "Jangan kamu mengharuskan bepergian untuk ibadah atau berziarah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa." Dengan demikian, hanya kepada ketiga masjid yang disebut di hadis di atas yang dibolehkan bagi kita untuk bersusah payah untuk berziarah. Sedangkan selainnya adalah termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka untuk melakukan safar atau perjalanan dalam rangka berziarah ke kuburan-kuburan orang yang dianggap wali itu sudah merupakan pelanggaran atau dosa. Apalagi ternyata ziarah ke kuburan-kuburan para wali itu dimaksudkan untuk meminta-minta berkah, syafaat, dan agar dimudahkan rezekinya, atau dimudahkan mendapatkan jodoh, atau agar diangkat darinya kesulitan-kesulitan, dan lain-lain. Jika demikian halnya, maka jelas perbuatan-perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Apabila ia tidak bertobat dalam kegiatan ini dan mati dalam keadaan demikian, maka Allah tidak akan mengampuninya dan dia kekal dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dua, penyembelihan korban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab penyembelihan korban merupakan salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang menyembelih untuk wali, berhala, atau jin, berarti telah keluar dari Islam dan beralih memasuki wilayah kekufuran dan kesesatan. Yang kedua, syirik asgar. Syirik asgar adalah ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara. Pelakunya kelak akan diazab di neraka, namun tidak menjadikan pelakunya kekal di dalamnya dan kembali tetap ke surga. Akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar hingga wajib diwaspadai. Di antara jenis syirik kecil ini adalah: 1. Bersumpah kepada selain Allah dengan tidak bermaksud mengagungkannya. Namun, jika bertujuan mengagungkannya, maka hal itu berubah menjadi syirik besar, seperti perkataan demi Rasulullah atau demi Ka'bah dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Namun jika terpaksa harus bersumpah, maka bersumpah dengan asma nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah demi Allah." 2. Riya, yaitu melakukan suatu amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia juga ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan membaikkan sholatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya. Rasulullah SAW bersabda, "Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, "Yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani,
Al-Baghawi. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, dalam melakukan muamalah maupun ubudiyahnya, ia, orang yang berlaku riya, tidak mengkhususkannya hanya untuk Allah. Ada yang ditujukan buat diri sendiri dan hawa nafsunya, ada pula yang ditujukan untuk syaitan, dan ada pula yang diperuntukkan untuk manusia lain. Ini merupakan keadaan kebanyakan manusia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada umatnya agar berlindung dari bahaya syirik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepadamu atas dosa syirik yang telah kami lakukan, sedang kami tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Karena sering tidak disadari, riya disebut syirik yang tersembunyi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering khawatir perbuatan riya ini terjadi pada umatnya dibandingkan kekhawatiran beliau terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan menimpamu dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau pun melanjutkan, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, ia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Wallahu a'lam.